Menjadi reminder juga nih, memang kita harus lebih banyak menabung dibanding berhutang gitu ya Mbak Mami ya. Jangan sampai usia kita habis untuk bayar hutang. Lebih banyak daripada tabungan kita, jangan sampai begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Biamers? Balik lagi nih dengan saya Erlina di sesi podcast Muamalah Talk dari lantai 19 Muamalah Tower pastinya. Nah, di sesi podcast Muamalah Talk kali ini kita akan bahas tentang hutang, strategi bebas dari jeratan hutang. Nah, kalau gitu kita udah ketemu langsung nih dengan narasumbernya, dengan Mbak Tri Suratdi Marti Kurniati selaku Head of Priority Segmentation di Bank Muamalah. Halo Mbak Mami, apa kabar? Halo Erlina, Assalamualaikum BMR, ketemu lagi nih dengan saya. Udah gak asing lagi ya, karena Mbak Mami ini sudah mengisi podcast Muamalah Talk beberapa kali dan pembahasannya insya Allah selalu menarik ya. Dan kali ini pas juga karena ada yang tanya, jadi kita angkat di sesi Muamalah Talk kali ini tentang hutang. Kalau dengar kata utang tuh kayaknya apa ya, mungkin wah ada utang jadi harus segera dilunasi gitu ya. Wajib. Dan biasanya nih sebagai manusia mungkin ada kalanya membutuhkan uang dan cepat gitu ya. Dan biasanya cara yang paling cepat juga itu melalui hutang, misalnya untuk memenuhi kebutuhan atau membiayai benda-benda yang sifatnya konsumtif ya Mbak Mami ya. Cuma jangan lupa nih, kalau misalnya BMers punya hutang tapi keterusan, biasanya melunasinya nanti-nanti itu bisa bahaya ya Mbak Mami ya. Dan ada triknya tuh, ada triknya ya. Makanya nanti kita akan kupas tuntas, karena kebetulan banget nih Mbak Mami ada yang nanya nih ya. Jadi karena ada yang nanya, kita langsung akan bagikan saja case-nya di sini ya Mbak Mami ya. Jadi di sini dari Bapak Denny. Bapak Denny ini punya pertanyaan nih. Salah satu followers kita, sepertinya dia agak kebingungan mengatur keuangannya karena hutang tadi yang kita bahas di awal ya. Jadi mau langsung saya bacakan aja nih langsung pertanyaannya. Dear Muamalah Talk, nama saya Denny dari Jakarta Selatan. Saya seorang karyawan berusia 35 tahun, sudah menikah dengan 2 orang anak. Kemudian yang sulung sudah SD, yang bungsu masih PAUD. Gaji saya 12 juta per bulan. Terus terang saat ini saya sedang kebingungan mengatur anggaran pengeluaran bulanan karena gaji saya rasanya langsung habis terus nggak ada sisanya. Terus terang saya punya utang yang cukup besar ke pihak ketiga. Yang pertama sebesar 20 juta, kedua 25 juta, dan yang ketiga 5 juta. Jadi ini Mbak Mami dia gaji bulanannya 12 juta per bulan. Hutangnya ini ada 3 ya. 50 juta ya. Jadi totalnya ya 20 juta, 25 juta, yang ketiga 5 juta, jadi 50 juta. Kemudian cicilan untuk ketiga utang saya ini per bulannya 5 juta. Selain untuk bayar cicilan, saya juga rutin menabung emas 2 juta per bulan. Katanya kan nabung emas bagus untuk persiapan masa depan ya. Sisanya sebesar 5 juta habis untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk untuk belanja, transportasi, dan uang sekolah anak. Dengan kondisi ini, terus terang saya merasa pas-pasan banget karena tidak ada budget hiburan sama sekali, dan saya juga tidak punya tabungan darurat. Wah, tolong bantuin dong apa yang bisa saya perbaiki dari pengaturan keuangan saya. Nah, jadi wah ini Bapak Denny, salah satu followers kita, merasa kalau gajinya langsung habis karena tadi utangnya kalau ditotal 50 juta ya Mbak Mami ya. Dan itu habis untuk bayar cicilan aja nih. Jadi kadang-kadang mungkin dia mau jalan-jalan, mau hiburan itu nggak bisa karena ya udah habis duluan untuk bayar utang. Nah, itu gimana Mbak Mami? Langsung aja ya kita dengerin nih penjelasan dari Mbak Mami. Silakan Mbak Mami langsung. Terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Nah, tadi Pak Denny sempat sampaikan ya Mbak bahwa gajinya 12 juta. Jadi kita lakukan financial check dulu nih. Seharusnya nih kalau yang benar ya, secara simple sederhana lah gitu ya.
dari gaji 12 juta ini kita mesti bagi dulu nih Mbak Erlina. Biasanya kebutuhan pokok kita berapa? Harusnya maksimum itu 50%, 40 sampai 50% lah dari gaji kita itu ya. Kebutuhan pokok ya. Buat kebutuhan pokok nih. Jadi kan kebutuhan pokok banyak nih Mbak, buat makan ya, terus kita bawa bayar listrik gitu kan. Kemudian kita juga kita pakai transportasi. Jadi itu maksimal tuh 50%, 40 sampai 50%. Bagus kalau bisa 40 ya gitu. Jadi ada spare uang lebih buat kita bisa nabung. Itu sekitar 5 juta ya dari 12 juta betul. itu. Jadi 40 sampai 50%. Ya. Kemudian kita alokasikan buat tadi bayar cicilan kita nih gitu kan ya gitu loh ya. Kalau di Saria harusnya untuk cicilannya ada cicilan produktif nih Mbak. Mungkin Pak Denny ada beli motor ya kan, motor buat transportasi dia dong, buat kerja gitu ya. Jadi ya, itu produktif nih yang diperlukan. Itu maksimal dari gajinya Pak Denny itu 30%. Nah tadi kan 5 juta tuh Mbak Erlina. 5 juta berarti sisa 30%-nya berarti itu sekitar aja berapa udah tuh? lebih nih kan dari 30%. Oh 30% kan kita bisa 12 juta ya Mbak Erlina ya. 30%-nya dia 3.600.000. Tapi Pak Denny tadi kan ngangsur 5 juta. Ya kan? Jadi itu udah lebih nih dari yang seharusnya dari 30% idealnya. Nah, kalau begitu berarti Pak Denny kan harus ada yang dikurangi nih gitu. Nah, tadi sampaikan bahwa ada investasi ke emas, betul ya. Memang kalau emas tuh kan bagus ya, investasinya terus stabil lah ya gitu harganya. Bahkan juga naik gitu betul, ya. Betul, bahkan naik gitu kan, stabil. Cuma kalau tadi kita lihat cicilannya 5 juta. 5 juta. Kita harusnya kan 3,6 gitu. Jadi itu udah di atas dari aturan angka seharusnya lah gitu kan yang idealnya gitu. Ya kalau boleh saya saranin ya Pak Denny, memang untuk berinvestasi bagus. Tapi kita berinvestasi itu untuk uang kita yang lebih lah gitu. Kalau misalnya ini masih ada bayar cicilan, ya bayar cicilan dulu deh gitu sebaiknya gitu ya. Untuk dibayar cicilan dulu. Jadi investasinya mungkin ditunda. Nah, itu kan tadi kita bicara 30% ya Mbak Erlina. Nah, berarti udah 40 sampai 50 kemudian 30%. Masih ada sisa nih berarti kan 10% ya, 10%. Nah, jangan lupa kita sebagai muslim harus ada zakat nih ya kan. Itu yang paling utama justru ya Mbak Mami ya. Keluarkan zakatnya dulu atau sedekah. Betul, karena ada dari penghasilan kita kan ada yang hak ya, orang yang berhak ya untuk dapat sedekah lah dari kita untuk zakat. Kita harus sisihin lah Mbak Erlina. Terus kita harus mikir juga nih ke depannya gitu kan Pak Denny. Tadi ada disampaikan punya anak nggak ya? Punya anak ya berarti. Anaknya ada 2. Ada 2 ya. SD dan PAUD nih. Oh, PAUD ya. Ini biayanya biasanya lagi besar-besarnya nih. Kan. Nah, Pak Denny sekarang itu biaya sekolah ya, biaya pendidikan lah gitu itu lumayan cukup tinggi lah ya, cukup mahal gitu. Jadi memang harus minimal Pak Denny nabung deh gitu kan 10% buat pendidikan gitu ya, buat untuk sekolah anak. Ada PAUD kan tadi kan gitu. 10%-nya buat dana pendidikan untuk anak, untuk ya kalau bisa ada buat asuransi pendidikan juga bagus ya Mbak, kita ikutan asuransi pendidikan. Nah, yang penting juga adalah kita harus siapkan dana darurat gitu ya. Dana darurat mungkin jangan mikir yang berat-berat gitu ya Mbak Erlina ya gitu. Dana darurat kan banyak nih, mungkin Pak Denny punya kulkasnya rusak nih misalnya, atau tiba-tiba AC-nya rusak gitu kan. Hal-hal terduga deh pokoknya hal-hal yang ya. tak terduga, betul. Jadi 10% dialokasikan buat dana darurat gitu. Nah, jadi tadi udah tumpul ya, kita bisa menggunakan 50 gitu, 50 terus kita ada 30 gitu kan, terus sisanya 10 atau kita mau 40 dulu untuk yang kebutuhan pokok kita, 30 buat cicilan hutang kita, bisa main di 20 dan di 10 gitu ya. Jadi harus begitu deh alokasinya, harus ada, tapi ada kebutuhan pokok kita, kemudian memang kalau kita ada angsuran kita harus cicil angsuran kita ya. Ya mudah-mudahan Mbak Denny menggunakan pinjaman buat yang produktif ya Pak Denny ya. Karena zaman sekarang tuh orang biasanya berhutang, godaannya bukan untuk
sesuatu yang produktif, tapi untuk barang-barang konsumtif ya Mbak Konsumtif, Mami ya. ya. Itu yang perlu diwaspadai nih BMers semua Betul, nih. betul. Ya itu tadi bahasan kita waktu yang minggu lalu, Mbak Erina inget nggak yang kita harus Investasi bisa ya, memilah, betul, betul. mana yang memang kita butuhkan, mana yang memang kita ingin gitu ya, kepengen. Gitu. Kebutuhan dan keinginan tuh memang beda-beda tipis, tapi efeknya jauh berbeda ya Mbak Betul, Mami ya. ditahan-tahan deh gitu ya. Nah, terus Pak Denny, kalau misalnya tadi kan berarti cicilan 5 juta. Nah, itu kan berarti lebih besar daripada apa yang seharusnya lah, minimal kan maksimum tuh 30% dari 30%. gajinya gitu. Nah, berarti Pak Denny gimana nih caranya nih buat nutupin gitu kan? Dari gaji kurang nih gitu kan. Nah, kalau Pak Denny pegawai mungkin nggak bisa menggunakan waktu kerja, itu harus kerja benar-benar ya, berarti harus cari tambahan nih Mbak Erina gitu kan, di tempat lain. Pak Denny harus kreatif nih gitu kan, gitu untuk mencari another income lah gitu kan, dari supaya bisa nutupin nih gitu Mbak Iya, Erlina betul. gitu. Cari kerjaan yang banyak sih kan, kalau misalnya di Sabtu Minggu mungkin bisa digunakan juga ya, mungkin Pak Denny punya kalian apa nih gitu kan. Iya, betul. Mungkin bisa membantu di segi tambahan income-nya Pak Denny. Gitu. Jadi saran saya seperti itu. Nah, kalau memang kita pegawai ya, kalau ini hutangnya adalah hutang konsumtif ya, biasanya kan kita ada tunjangan hari raya, Betul. atau Pak Denny ya, mudah-mudahan dapat bonus nih misalnya. Nah, itu dulu deh ditutupin. Tadi kan ada Buat menutupi si hutang-hutang tadi ya, lebih cepat dilunasi. Betul. Lebih baik gitu ya Mbak Betul. Mami ya. Nah, tadi ada 20 juta, ada 25 juta, ada Ada 5 5 juta juta. ya gitu ya. Mungkin bisa ada yang ditutup dulu lah gitu kan. Dipercepat lah istilahnya, kalau misalnya kita dapat bonus gitu kan, dapat bisa menambah, gitu ya. bisa gitu. mengurangi hutang yang tadi ya Mbak Betul, Mami ya. betul. Sehingga nanti kalau sudah mengurangi dari pinjamannya Pak Denny kan bisa jadi buat nabung gitu kan. Bisa untuk investasi emasnya Betul, tadi ya. investasi emas gitu sih Mbak Erlina. Jadi kesimpulannya ini ya Mbak Mami ya, kalau apa namanya, nanti bisa dikoreksi kalau mungkin tidak sesuai. Jadi yang terpenting itu kalau Pak Denny ini mau investasi, seperti tadi disampaikan, investasi emas 2 juta per bulan tapi ada hutang 5 juta. Sebaiknya segera lunasi terlebih dahulu hutangnya, baru bisa berinvestasi, karena kan investasi sebetulnya adalah untuk menambah aset kita ya Mbak Mami ya. Betul. Nah, kalau kita hitung-hitung tadi kan dengan gaji 12 juta dengan total hutang 50 juta, berarti kan minus ya. Meskipun ada menabung emas 2 juta, tapi kalau hutangnya belum selesai, pada akhirnya nanti akan digunakan untuk melunasi hutangnya lagi. Jadi asetnya malah tidak bertambah ya Mbak Mami ya. Betul. Seperti itu. Jadi ya, kalau kita mau nabung nih Mbak Erlina, tadi kan ya kalau ada kelebihan, tadi kan misalnya emas ya 2 juta gitu kan. Tadi untuk bayar pinjaman harus 5 juta. Nah, kalau kita bisa tidak membeli emas terlebih dahulu, mungkin kita secara 30% dari gaji kita 3,6 juta itu bisa dong dialihkan 1,4 jutanya gitu. Betul. Sisanya kita bisa nabung dulu aja nih, nabung dulu. Nah, kalau Pak Denny udah nabung, nanti kan sedikit demi sedikit si 5 juta yang tadi kan dari 25 juta sama 20 kan itu bisa dong berkurang buat ya. Sehingga ada tambahan uangnya lagi buat ditabungnya yang tabungan lagi yang lain gitu. Jadi utangnya sesegera mungkin dilunasi. Mungkin investasi emasnya tadi bisa dialihkan terlebih dahulu untuk segera melunasi hutangnya. Jadi kalau hutangnya sudah tidak ada nih, baru nih Pak Denny baru bisa memulai investasi atau menabung atau lainnya ya Mbak Mami, yang pada akhirnya nanti menambah aset Pak Denny sendiri gitu ya Mbak Mami ya. Sebenarnya semangatnya sih bagus ya. Betul. Menabung gitu. Jadi jangan salah kaprah nih. Kalau BMers mau menambah aset, pastikan hutangnya ini tidak ada ya, minimal kalaupun ada dikurangi dulu hutangnya. Kalau kondisinya sudah ideal, ada kelebihan, itu yang digunakan untuk investasi selanjutnya. Betul. Begitu ya Mbak Dan yang Mami paling ya. penting kita memang harus menyiapkan anggaran pendidikan kan. Ini Pak yang gak Denny kalah penting, karena Pak Denny anaknya 2 nih. dua. Satu masih PAUD, PAUD. satu masih SD ya, Betul, masih betul. panjang perjalanannya. Harus siapin tuh buat nabung buat dana pendidikan nih buat putra putrinya
Gitu sih, Betul. Mbak Erlina. Nah itu tadi ya BMers, dari studi kasus Bapak Denny, salah satu followers kita, mungkin bisa diambil pelajaran ini oleh BMers semua. Jadi sebenarnya seperti yang Mbak Mami tadi sampaikan, investasi itu semangatnya bagus, tapi coba dilihat dulu apakah ada hutang atau tidak. Kalau ada ya dihilangkan dulu, dikurangi segera mungkin ya, biar nanti investasinya juga lancar, nggak berkurang-kurang lagi untuk menutupi hutang yang lain gitu ya Mbak Mami ya. Betul Mbak Ina, dan itu yang paling penting tadi, kita harus menyiapkan dana pendidikan. Dana itu. pendidikan, Iya. betul. Ini apalagi kalau yang sudah punya anak ya Mbak Mami ya. Betul. Nah tadi sama ini satu lagi Mbak Erlina, harus dipisahkan nih mana yang dibutuhkan, mana yang memang kita pengen gitu, itu harus tahan nih gitu Iya, loh Mbak betul. Erlina. Jadi kita juga jangan nambah lagi nih utang konsumtif gitu ya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat BMers dan juga untuk Pak Denny. Semoga terjawab nih pertanyaannya dari Mbak Mami. Ini juga menjadi menjadi reminder juga nih. Memang kita harus lebih banyak menabung dibanding berhutang gitu ya Mbak Mami ya. Iya dong. Oke. Jangan sampai usia kita lebih Habis untuk bayar hutang. Lebih banyak daripada tabungan kita. Jangan sampai begitu. Nabungnya tentunya di bank muamalat dong, karena bank Iya muamalat dong. punya banyak sekali jenis rekening tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan para BMer semua nih. Betul. Udah gitu juga di bank muamalat menabung juga sekarang lebih mudah karena bisa secara online lewat aplikasi Muamalat Din. Jadi udah tinggal mau di mana aja, mau di jalan, mau di rumah sambil rebahan itu bisa buka tabungan di Bank Muamalat ya Mbak Mami Iya, ya. betul. Perbanyak nabungnya dan perbanyak juga investasi nih BMers. Kalau gitu makasih banyak nih Mbak Mami. Mbak Erlina. Ini benar-benar insightful banget, fruitful banget untuk pembahasan Muamalat Talk kali ini. Semoga nanti kita ketemu lagi ya di sesi Muamalat Talk selanjutnya. Kalau gitu saya Erlina dengan Mbak Mami, kita undur diri dari sesi Muamalat Talk kali ini. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.